Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda-anandaku yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Ibu, yaitu pelajaran akidah akhlak, yang mana kita minggu kemarin kita membahas tentang syariat, tarekat, hakikat, dan martabat. Nah sekarang kita ma'rifat. Nah sekarang kita lanjutkan ke bab 10, yaitu dengan judul Tokoh dan Ajaran Tasawuf Sufi Besar. Pengertian tasawuf ditinjau dari segi bahasa etimologi, para ahli berbeda pendapat tentang nisbah atau sandaran asal kata tasawuf. Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan asal kata tasawuf, yaitu safa atau suci, safa atau juga bisa saf atau barisan, Sofi yaitu Yunani, atau Tuhan, Sophos hikmah, ilmu yang tinggi dan dalam, yang artinya hikmah atau kearifan, ketuhanan, Supah atau serambi, tempat duduk, Suf yaitu bulu domba. Ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Biografi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan Al-Junaid al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil Al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawat, Persia dan wafat pada tahun 2098 Hijriah atau 910 Masehi. Inti ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf Al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan raja. Takut atau khauf membuat kabib atau rasa kecut atau susah atau sempit. Harap atau raja kepadanya membuat menjadi basit atau lapang atau luas. Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Baginya orang arif adalah orang yang tidak terkait oleh waktu. Pemikirannya tentang makrifat terbagi menjadi 2, yaitu 1 makrifat ta'aruf dan makrifat ta'arif. Makrifat ta'aruf adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar-dasar ajaran tasawuf Al-Junaid adalah sebagai berikut. 1. Seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat yang buruk dan menjalankan budi pekerti yang baik.
2. Ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. Ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah, yaitu biografi nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basariyah al-Qaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi atau 99 Hijriah atau 717 Masehi di suatu perkampungan dekat kota Basrah atau Irak, dan wafat di kota itu pada tahun 185 Hijriah atau 101 Masehi. Dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah yang berarti anak keempat. Inti ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah yaitu memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahuluannya. Corak tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah atau cinta Allah. Tasawuf yang diamalkan oleh Rabi'ah termasuk tasawuf irfani. Konsep tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Rabi'ah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Ajaran-ajaran Rabi'ah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan tasawuf dan dikatakan sangat besar. Ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Biografi beliau adalah Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusya Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi'i Al-Ash'ari, lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Nasabur pada tahun 450 Hijriah. Beliau mempunyai saudara laki-laki yang bernama Ahmad. Inti ajaran tasawuf sebelum menempuh jalur sufi, Al-Ghazali telah melewati pengembarannya di berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu fikih, filsafat,
ilmu kalam, dan yang terakhir adalah tasawuf. Bagi Al-Ghazali, para sufilah yang menempuh jalur yang benar karena mereka memadukan antara ilmu dan amal, memiliki ketulusan tujuan, dan betul-betul mengalami ketenteraman dan kepuasan karena mendapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tasawuf Sa'ih Abdul Qadir Al-Jailani. Biografinya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Ibunya adalah Ummu Al-Khair atau induk kebaikan. Ahmad Al-Jabar atau Hadam, Tuhan yang Maha Perkasa. Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai, seorang ibu yang banyak memiliki karamah dan ahwal. Beliau menetap di Jilan sampai berusia 18 tahun. Pada tahun 488 Hijriah pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Inti ajaran tasawuf di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Auliya atau rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karamah yang dimilikinya. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menyatakan, tidaklah diceritakan keramat seseorang secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pujian yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Biografinya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 14 Hijriah tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Ibunya adalah Al-Khair atau induk kebaikan. Ahmad Al-Jabar, kehadiran Tuhan yang Maha Perkasa, atau Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai, seorang ibu yang banyak memiliki karamah dan ahwal. Beliau menetap di Jilan sampai berusia 18 tahun. Pada tahun 444 Hijriah pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Demikianlah ini sejarah-sejarah tentang tasawuf. Ibu mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.